Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat menjalankan aktivitas kita sebagai petani. Ya, jadi petani apa saja. Jadi diharapkan channel ini membuat video-video yang lebih memberikan inspirasi bagi kita dalam bertani, bercocok tanam. Nah, inspirasi-inspirasi dibutuhkan untuk menambah kreativitas kita dalam memajukan dunia pertanian di Indonesia. Baik pemirsa, kali ini kita akan menjawab dari netizen. Ya, saya bacakan saja supaya tidak misunderstanding, miskomunikasi. Nah, ini saya bacakan. Ini dari Pak Yayan di Riau. Biasanya Pak Yayan ini dari Sunda ini, tapi ini dari Riau. Ya. Assalamualaikum Pak, nama saya Yayan. Saya seorang polisi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Oh, Bapak ini seorang aparat negara, polisi. Ya. Kabupaten Meranti. Wah, ini saya pun belum familiar, belum paham ini. Kita baca saja dulu. Saya mau minta masukan dari Bapak tentang berkebun sawit. Ya, kalau bisa saya jawab sebisa saya. Karena saya sering nonton YouTube Pak Agus dan setiap saya nonton sering saya like dan subscribe. Nah, terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi ini akan memberikan feedback, ya, umpan balik. Jadi apa-apa yang diinginkan oleh para netizen semua. Begini Pak, daerah kami lahan sangat luas Pak. Ya, Indonesia luas, ya. Apalagi lahan gambut paling banyak. Ya, tapi gambut di daerah kami gambutnya subur. Ya, memang kalau gambut sudah subur ya bagus sekali karena bahan organiknya banyak, tapi sudah matang. Tentunya di situ kecukupan airnya oke, kan gitu. Yang menjadi masalah adalah gambut belum matang, kan gitu. Karena tidak pernah banjir, karena dekat dengan laut dan sungai-sungai kecil. Oh ya, ini namanya kepulauan ya kan, Kepulauan Meranti. Sebentar. Permasalahannya daerah kami tidak ada satupun PKS. Oh, ini memang menanam komoditas itu memang juga harus punya apa ya, penampungnya gitu. Kan tidak konsumsi sendiri ya kan. Salah satunya kelapa sawit itu susahnya petani nggak bisa mengolah kan gitu di Indonesia ya. Tapi sekarang Roro atau ferry penyeberangan sudah ada, tapi cuma seminggu sekali. Dan ongkos satu mobil naik Roro sekitar 800.000. Kalau PP jadi 1,6 juta. Ini biayanya. Kalau tadi mau nanam apa, biayanya itu kurang pergi 1,6. Itu untuk transport saja, untuk biaya Roro ya. Belum lagi apa ya operasional mobilnya gitu. Yang mau saya tanyakan, apakah bagus nanam sawit atau tidak, Pak? Dengan operasional sebesar itu di atas, Pak. Nah, ini pertanyaannya sudah tidak menyangkut masalah teknis tadi menanam. Karena menanam sawit kalau sudah tahu itu relatif mudah. Bibitnya sudah benar yang unggul bersertifikat. Tadi tanahnya sudah subur, nanamnya, teknisnya jarak tanamnya sudah tahu, kemudian cara kastrasi sudah tahu, cara mupuk sudah tahu, kemudian cara merawatnya sudah tahu. Nah, tapi sekarang masalah jualnya cemana kan gitu. Nah, ini saya jawab apa? Daripada tidak dimanfaatkan kan gitu. Jadi ya, agak kecewa juga ini Pak Yayan. Iyalah bagus gitu jawabannya. Ya saya kan karena nggak tahu apa ya situasinya bagaimana di daerah Bapak. Tanahnya subur, oke ditanami sawit mudah, sudah tahu ilmunya, tapi jualnya payah karena transportasi itu tadi. Ya,
Ya sebenarnya saya sarankan, ya bagaimana lagi kecuali banyak orang buka sawit. Nah itu tadi. Jadi ya istilahnya, di situ harus jangan sendirian, ini kelapa sawit banyak apalagi di daerah terpencil ya, nah kan gitu. Di daerah terpencil, jualnya sendiri, biaya sendiri, kan Pak ya. Tetapi kalau di daerah tersebut sudah dikembangkan, ada koperasi atau ada investor perkebunan sawit, bahkan buka kebun di situ ya bagus sekali gitu. Ini yang saya sarankan. Silahkan berkelompok nanam nanti untuk mengatasi transportasi itu. Nah, gitu. Terus lagi, ya Pak, sayang PKS tak ada Pak. Padahal 30 di sini pulaunya besar Pak. Oh, jadi ya itu tadi lahannya bagus, luas, subur, teknisnya ada, tapi belum ada yang melirik, belum ada yang investor melirik atau orang-orang di daerah tersebut belum tertarik, kan gitu, belum tertarik. Ya, jadi kalau tertarik ya itu nanti cepat gitu. Pulau Bengkalis aja ada PKS-nya Pak, padahal pulaunya lebih kecil dari pulau kami yang ada daripada Bengkalis itu. Ya itu tadi, Bengkalis kan sudah lama, sudah dihuni baik manusia lama sehingga didahului dikerjakan, dibikin, ada pabriknya. Pulaunya kecil, ada pabriknya, sehingga nanam di situ tidak sulit bagi petani-petani yang di daerah situ. Nah, itulah saran kebijakan globalnya itu tadi. Ya, ada investor, orang nanam situ, orang situ juga nanam sawit, lama-lama nanti untuk biaya pengiriman tadi lebih efisien, apalagi kalau ada pabriknya. Ini saya jawab ya, harus ada investor membuat gitu atau berkelompok. Betul Pak, mudah-mudahan secepatnya ada ya Pak. Oh, oh iya Pak, untuk lahan gambut selain varietas dampi, varietas apa saja yang bagus untuk lahan gambut Pak? Nah, ini sudah sering saya jawab gitu. Sebetulnya semua bisa gitu, yang penting unggul gitu. Hanya kan untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang lain. Karena gambut itu kan itu tadi ditanam yang cepat tinggi nanti mudah rebah, makanya pilih dampi. Tapi pada prinsipnya yang unggul semua bisa kan gitu. Prinsipnya ya. Jadi Pak Agus, saya mau nanya lagi kalau sawit diberikan untuk pembibitan dan sudah terbukti bagus, adalah perusahaan resmi ya, iyalah kan gitu, yang resmi. Nah, bagaimana kalau ini tanya lagi nih Pak Yayan ini, kalau bibit karet, pinang, kelapa di mana tempat belinya Pak? Seperti PPKS itu yang langsung terpercaya. Oh, kayak gitu. Ya kalau saya tahu kalau beli bibit karet ya yang saya tahu di dekat situ berarti ke Palembang Sembawa, Palembang Sembawa, pusat penelitian karet. Di situ bisa kontak. Kalau saya bantu telepon saya dulu, WA saya dulu bisa. Itu karet ya. Kalau Pinang, ya Pinang di Jambi banyak, dekat juga. Pinang Betara, ya kan. Kalau nggak tahu nanti WA saya dulu, nanti saya kasih punya kawan-kawan yang membudidayakan pinang betara dan bibitnya tentunya. Berikutnya, kalau kelapa Pak, kelapa ya WA saya lagi. Saya kasih tahu apa pengen nanam genja hijau Labuan Batu, apa nanam genja entong, atau nanam kopior, apa nanam yang lain-lain kan gitu, tipe biasa, hibrida. Itu boleh saya WA ke saya atau di Indragiri Hilir Tembilahan itu juga banyak yang bibit kelapa banyak. Jadi nggak masalah. Karena di tempat saya PKS yang saya ceritakan tadi kemarin Pak, untuk menuju PKS sangat besar karena harus menyeberang lautan. Kalau tempat kami cuma banyak petani karet, pinang, kelapa, dan sawah padi. Ya tadi yang kita sebutkan tadi, Bapak udah cari bibitnya. Nah, ini sudah saya jawab ya. Kita tambahi kelapa hibrida di Inhil banyak Pak. Inhil Riau juga itu tetangga Bapak.
Itu di daerah pantai-pantai juga gitu. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah mengelola lahan yang sesuai itu kan harus dipilih. Itu tadi tidak hanya aspek teknis tetapi juga aspek dari jangkauan pasar, kemudian pengolahan, penjualannya, marketingnya kan gitu. Memang prospeknya tinggi tapi jauh nanti apa biaya transportnya tinggi, harganya jadi rendah gitu. Nah ini makanya berpikir dengan cara yang lain, menanam tanaman yang lain yang lebih bagus. Kan ada yang karet, karena ya bisa dijualnya lebih mudah karena situ. Kelapa apalagi, kemudian ada pinang juga silakan. Nah jadi mana yang lebih mudah, lebih menguntungkan silakan. Tidak harus kelapa sawit. Ya, tidak harus kelapa sawit. Nah, kan gitu. Jadi tanaman-tanaman ini juga prospektif asal kita kelola dengan cara-cara yang betul, yang bagus. Wah ini Pak Yayan sudah saya jawab ya. Jadi saya penasaran nih Kabupaten Meranti di mana nih coba saya lihat. Kabupaten Meranti itu ternyata di Kepulauan Riau, di Riau, Kepulauan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Ibu kotanya di Selat Panjang ya ternyata. Itu banyak sungai-sungai selatnya panjang gitu. Nah itu ini yang apa namanya daerahnya. Nah ternyata terdiri dari banyak pulau. Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbo, Pulau Paran, Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, ada 30-an katanya lebih. Nah, nama Meranti ternyata singkatan dari beberapa pulau itu. Meranti, apa itu? Merbau, Ran dari Rangsang, Tebing Tinggi. Oh, singkatan ternyata Meranti. Dan ini kami baca-baca memang iya perbatasan dengan Selat Malaka ya. Selat Malaka dekat dengan Singapura juga. Jadi sudah disebutkan tadi memang banyak menanam itu tadi karet, pinang, kelapa. Dan di sini daerah sagu ternyata sagu. Metro Siklon SP di sini ada sagu. Nah, jadi sagu mungkin ya bisa dikembangkan asal profesional bagus loh itu sagu. Nah, jadi inilah termasuk pohon sagunya. Dan di sini karena di tepi selat, tepi pantai ya tentunya ini apa namanya perikanannya mesti berkembang lah, lebih berkembang. Nah, perkebunan dan usaha sagu tadi udah kita jawab itu. Nah, itu yang ada di Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya ini pun saya baru membaca-baca ini, belum pernah ke sana. Ada budidaya sarang burung walet dan sebagainya. Tentunya kalau di objek wisatanya juga banyak. Ya itu kan bilang. Jadi itu saja Pak Yayan yang ada Pak Polisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bapak tidak harus menanam kelapa sawit, apa yang mungkin tanahnya masih subur luas, silahkan tanaman-tanaman lain juga bisa yang mudah penjualannya, jualnya mudah kan gitu, tidak merepotkan juga. Silahkan dipilih dari pilihan-pilihan tadi itu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi petani di seluruh Indonesia, baik yang sekarang sedang berada di luar negeri, bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.